Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang macam penyebab penyakit dan gejalanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Fairuz Solihah, NIM 120. Saya Muhammad Irfan, NIM 121. Saya Laksita Kirana, NIM 122. Saya Alivia Safa, NIM 123. Saya Adita Masetegraha, NIM 124. Saya Enggara Dimas Kemandaru, NIM 125. Ya, langsung. Macam penyebab penyakit dan gejalanya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Sementara gejalanya yaitu nekrosis, hipoplastis, dan hiperplastis. Macam penyebab penyakit yang berdasarkan abiotik dibagi menjadi 4, yaitu kondisi tanah, kondisi cuaca, perlakuan pertanian, dan limbah industri. Kondisi tanah contohnya adalah kekurangan unsur mikro maupun unsur makro. Yang kedua, keadaan tanah yang asam. Yang ketiga, kandungan garam yang berbahaya. Kondisi tanah dengan kelembapan tanah tinggi menyebabkan bulu-bulu akar tumbuhan membusuk. Sementara kelembapan tanah rendah menyebabkan tumbuhan kekeringan, kerdil, dan layu. Yang kedua yaitu kondisi cuaca. Pada kondisi cuaca ini dibagi menjadi 5, yaitu sinar matahari, keadaan suhu yang ekstrim, angin, hujan, dan air. Kekurangan cahaya menyebabkan etiolasi, sementara suhu yang tidak tepat menyebabkan pertumbuhan terhambat. Tumbuhan umumnya tumbuh pada kisaran suhu 1 sampai 40 derajat Celcius. Kebanyakan jenis tumbuhan tumbuh sangat baik antara 15 dan 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada perlakuan pertanian, yaitu kerusakan mekanik dan kerusakan yang diakibatkan oleh pestisida. Dampak penggunaan pestisida kimia yang berlebihan akan mengakibatkan tanah rusak akibat ketergantungan pupuk kimia. Selanjutnya ada limbah industri, yaitu asap dari gas CO dan SO2 dan limbah cair beracun. Contohnya, klorin, Cl2 yang berasal dari kilang minyak menyebabkan daun terlihat keputihan, terjadinya nekrosis antar tulang daun, tepi daun nampak seperti hangus. Selanjutnya ada sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari asap pabrik. Pada konsentrasi menyebabkan klorosis umum dan pada konsentrasi tinggi menyebabkan keputihan pada jaringan antar tulang. Gambar tanaman yang terkena limbah pabrik tebu. Ada macam penyebab penyakit biotik, yaitu ada cendawan, bakteri, dan virus. Yang pertama cendawan. Suatu kelompok jasad hidup yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi karena mempunyai dinding sel, tidak bergerak, berkembang biak dengan spora, tapi tidak mempunyai klorofil. Cendawan tidak mempunyai batang, daun, akar, dan sistem pembuluh seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh cendawan antara lain penyakit bulai jagung, jamur upas, kanker polong, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bakteri. Umumnya bakteri bersel tunggal, tidak mempunyai klorofil, serta berkembang biak dengan cara membelah diri. Bakteri jika berkelompok wujudnya seperti lendir yang kental dan bentuknya tidak teratur. Tipe penyakit karena bakteri ada 3, yaitu penyakit pembuluh pengangkut air, penyakit parenkim, dan hiperplastis. Ada beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri, antara lain penyakit layu bakteri pada tanaman cabai, busuk lunak bakteri pada tanaman sayuran seperti sawi, wortel, tomat, selada. Penyakit ini menyerang pembuluh pengangkut air pada tanaman sehingga pembuluh itu penuh bakteri. Jalannya air pun ikut terhambat, nggak bisa mencapai daun dan akhirnya daun menjadi layu. Patogen menyerang jaringan parenkim yang lunak. Akibatnya bagian yang terserang itu membusuk. Lanjut. Lalu selanjutnya ada dari virus. Virus itu berukuran sangat kecil, namun banyak merugikan makhluk hidup. Dan virus merupakan parasit mutlak karena hanya dapat hidup dan berkembang biak dalam organisme hidup. Nah, tipe penyakit karena virus antara lain itu ada klorosis, pembuluh tulang daun menjadi jelas atau menguning, atau daun belang-belang setempat atau mosaik. Nah, jaringan yang dekat pembuluh itu lebih pucat warnanya, seperti pada gambar TMV yang menyerang daun tembakau. Terus ada juga nekrosis.
yaitu bercak-bercak coklat mati atau jaringan mati, atau garis coklat yang membentuk pada jaringan. Nah, dalam keadaan yang sangat berat atau udah parah, seluruh atau sebagian organ tanaman bisa mati. Gejala penyakit dibagi menjadi 3, yaitu nekrotis, hipoplastis, dan hiperplastis. Gejala nekrotik disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau matinya sel. Contohnya ada kanker, yaitu kematian jaringan kulit tumbuhan yang berkayu. Kemudian ada nekrose, yaitu kumpulan sel yang terbatas dalam jaringan tertentu, mati, dan pada alat tumbuhan terlihat adanya bercak-bercak atau bintik-bintik berwarna coklat atau hitam. Kemudian ada perforasi, yaitu runtuhnya jaringan yang mati. Ada terbakar, yaitu keringnya tepian daun seperti terbakar. Dan ada busuk, yaitu matinya jaringan pada jaringan yang tebal seperti akar, umbi, daun, dan sebagainya. Busuk dibagi menjadi 2, yaitu busuk kering dan busuk basah. Contoh gejala nekrotis, yaitu busuk pada cabai yang diserang oleh Coletrotidium capsicii. Kemudian ada klorosis yang terjadi pada tanaman tomat, dan ada perforasi pada daun kedelai. Kedua itu gejala hipoplastis. Nah, hipoplastis itu gejala yang terjadi karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel atau biasa disebut underdevelopment. Nah, terus tuh hipoplastis itu gejalanya ada yang lain tuh ada klorosis, kerdil, roset, sama etiolasi. Yang klorosis itu penghambatan pembentukan klorofil sehingga bagian yang seharusnya berwarna hijau menjadi berwarna kuning atau pucat. Terus yang kedua itu ada kerdil. Kerdil itu hambatan pertumbuhan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil daripada biasanya. Terus yang ketiga itu ada roset. Roset itu hambatan pertumbuhan proses batang, tetapi pembentukan daunnya tidak terhambat. Akibatnya daun berdesakan membentuk karangan. Selanjutnya itu ada etiolasi. Etiolasi itu tumbuhan jadi pucat, terus tumbuhannya panjang dan punya daun-daun yang sempit karena mengalami kekurangan cahaya. Terus ada contohnya, ini etiolasi ini kayak gini, terus sama yang roset kayak gitu. Selanjutnya gejala yang terakhir yaitu hiperplastis atau gejala yang disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya atau pertumbuhan luar biasa atau overdevelopment. Hiperplastis sendiri dibagi menjadi keriting, kudis, intumesensi, fasiasi, pembentukan alat yang luar biasa, perubahan warna, sapu, dan sesidia. Di sini akan menjelaskan 3 diantaranya, yaitu sapu setan. Sapu setan yaitu berkembangnya tunas-tunas ketiak yang biasanya tidur menjadi seberkas ranting-ranting yang rapat. Lalu ada kudis, yaitu bercak-bercak yang tersembul ke atas, kasar, dan letaknya terasing akibat pertumbuhan yang luar biasa dari sel epidermis dan jaringan di bawahnya dari daun, buah, batang, atau umbi. Lalu ada keriting, yaitu penggulungan daun sebagai akibat pertumbuhan setempat dari suatu bagian anggota tubuh. Kadang daun berombak dan bentuknya seperti kerupuk, sehingga gejala ini sering disebut gejala kerupuk. Contoh dari gejala hiperplastis sendiri yang pertama kentang. Kentang itu terkena gejala kudis, yaitu ada bercak-bercak. Umbi kentang yang diserang bakteri Streptomyces cabies. Dan yang kedua keriting pada daun tembakau yang diserang virus Ruga tabaci. Ya, sekian dari kelompok 7. Apabila ada pertanyaan bisa mengisi di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.